Andra pun tertawa kecil. Pasti itu hanya kebetulan saja. Ceklek. Andra mendengar suara pintu berderi. Dia melihat Sabrina keluar dari kamar dengan cara mengendap-endap. Mungkin karena wanita itu baru menyadari mengapa bisa dia menyuruh Andra membawanya ke apartemen. Kamu benar-benar bodoh, Sabrina. Untuk apa kamu menginap di apartemen si Brandon? Bagaimana kalau dia macam-macam sama kamu? Padahal Sabrina hanya ingin menyerahkan kesuciannya untuk seseorang yang sangat dia cintai setelah menikah nanti. Siapa lagi kalau bukan Farel? Sabrina terkejut mendengar suara deheman Andra. Pandangannya segera mencari keberadaan sumber suara. Rupanya dia baru menyadari bahwa Andra sedang duduk di sofa. Wajah Sabrina memerah. Padahal dia ingin segera kabur dari sana. Rupanya malah ketahuan. Sabrina pura-pura tertawa kecil. Hei, Random? Andra sangat kesal. Bukannya berterima kasih kepadanya karena telah mengizinkan Sabrina menginap di apartemennya, tapi wanita itu malah mau main kabur begitu aja. Pria itu segera berjalan mendekati Sabrina, menyentil keningnya. Wah, dasar wanita tidak tahu terima kasih. Aku udah membantu kamu, tapi kamu malah mau main kabur aja. Sabrina mengusap-ngusap keningnya. Dia sangat kesal sekali dengan ulah pria itu. Itu karena semalam aku lagi mabuk. Kamu tahu kan orang mabuk itu gak sadar terus 100%. Kalau aku gak lagi mabuk, gak mungkin aku mau menginap di apartemen kamu. Nanti kamu kalau macam-macam padaku gimana? Sabrina berkedip ngeri membayangkannya. Melihat dari gelagatnya Sabrina, sepertinya wanita itu tidak ingat dengan kejadian semalam. Ketika Sabrina menarik kerah baju Andra, membuat Andra menindih tubuh wanita itu. Karena Sabrina mengira bahwa Andra adalah Farel. Tapi Andra rasa lebih baik begitu. Sabrina tidak perlu mengingatnya. Kamu bukanlah tipeku. Andai di dunia ini hanya tersisa satu wanita, dan wanitanya itu adalah kamu, aku memilih tidak akan menikah. Andra berkata dengan penuh percaya diri. Baguslah. Aku juga tidak mau sama kamu. Kalau begitu aku harus pergi. Sabrina ingin segera pergi dari apartemennya Andra. Tunggu dulu. Andra mencegah Sabrina untuk pergi. Kenapa? Andra mengembalikan ponsel milik Sabrina. Ponsel kita ketukar. Sabrina mengerutkan keningnya. Mengapa ponsel mereka bisa tertukar? Tapi dia malas untuk berpikir lama. Dia segera bertukar ponsel dengan Andra. Oh iya, ada satu hal lagi yang ingin aku bicarakan. Andra nampak ragu-ragu untuk mengatakannya. Bicara apa lagi? Tanya Sabrina dengan nada kesal. Padahal dia ingin segera pergi dari apartemen tersebut. Tadi papa kamu telepon. Aku tidak sengaja mengangkatnya. Sabrina terbelalak. Bagaimana kalau ayahnya salah paham? Mengingat Sabrina tidak pulang ke rumah semalam. Apalagi sekarang masih pagi sekali. Sementara itu, bagaimana Tuan Bambang? Apakah Sabrina mengangkat panggilan telepon dari Anda? Tanya Tuan Aldi kepada calon besannya itu. Tuan Bambang menjadi salah tingkah. Dia tidak tahu harus menjawab apa atas pertanyaan dari Tuan Aldi. Sungguh, dia sangat merasa syok. Mengapa Sabrina bisa bersama Andra di pagi hari seperti ini? Tidak, Tuan Aldi. Tuan Bambang terpaksa berbohong kepada calon besannya itu. Lagi pula dia belum mengetahui hal yang sebenarnya. Mengapa Sabrina bisa bersama Andra di pagi hari buta seperti ini? Dia harus menginterogasi putrinya. Tuan Bambang segera mengirim pesan pada Sabrina. Sabrina, cepat pulang. Papa ingin bicara penting sama kamu. Tuan Aldi masih berpikir, mungkin saja Farel saat ini sedang pergi bersama dengan Sabrina ke suatu tempat. Sebenarnya dia sangat mengkhawatirkan putranya, karena masih harus menjalani perawatan. Tapi di samping itu dia merasa mungkin ada baiknya jika mereka bepergian bersama, agar tumbuh rasa cinta di hati mereka. Oh ya udah, tidak apa-apa. Tuan Bambang benar.
Mereka mungkin ingin melakukan pendekatan. Tuan Bambang hanya tersenyum tipis. Sebenarnya dia tidak yakin apakah Sardina sedang bersama Farel atau tidak. Yang jelas saat ini, Andra lah yang sedang bersama dengan Sardina. Sampai pria itu memegang ponsel putrinya dan mengangkat panggilan telepon darinya. Hal tersebut membuat Pak Bambang merasakan sakit kepala. Sepertinya saya harus pulang dulu, Tuan Aldi. Masih banyak sekali pekerjaan yang harus saya selesaikan. Tuan Bambang pun segera berpamitan kepada Tuan Aldi. Dia harus segera menginterogasi putrinya. Tuan Aldi menganggukkan kepalanya. Saya minta maaf. Saya pikir Farel dan Sardina masih berada di rumah sakit. Kalau gitu hati-hati di jalan, Tuan Bambang. Tuan Bambang hanya menganggukkan pelan. Kemudian dia pun segera pergi dari rumah sakit dengan raut wajah yang nampak kebingungan. Padahal dia dan Tuan Aldi udah berencana akan segera menikahkan anak mereka pada tahun ini, lebih tepatnya 3 bulan lagi. Akan tetapi, mengapa bisa Sardina sedang bersama dengan Andra di pagi hari buta? Ada hubungan apa di antara mereka sampai Sardina mengizinkan Andra memegang ponselnya? Tuan Aldi sebenarnya sangat merasa kecewa kepada Dokter Zaki karena telah mengizinkan Farel pergi tanpa sepengetahuan darinya. Tapi berhubung dia mengira bahwa Farel sedang pergi bersama dengan Sardina, Tuan Aldi memaafkannya. Ya sudah, kamu boleh melanjutkan pekerjaan kamu kembali, Dokter Zaki. Mumpung saya masih di sini, saya ingin menjenguk Renata sebentar. Bukankah siang ini adalah jadwal dia pulang? Berarti dia masih berada di sini, kan? Mungkin karena Tuan Aldi berpikir Renata pernah menjadi asistennya, dan sekarang dia telah menjadi asistennya Farel. Apalagi Renata adalah istri dari keponakannya, jadi Tuan Aldi merasa tidak ada salahnya jika dia menjenguk Renata. Sekalian ingin bertanya pada Renata, apakah Renata sudah memenuhi permintaannya untuk membujuk Farel agar mau menikah dengan Sardina? Siapa tahu mungkin aja Renata udah memberikan saran pada Farel untuk menerima perjodohan dengan Sardina, sehingga kini Farel memutuskan pergi jalan-jalan bersama dengan Sardina karena ingin membuka hatinya pada calon istrinya itu. Dokter Zaki sangat terkejut mendengarnya. Bagaimana kalau sampai Tuan Aldi tahu bahwa Renata juga sama tidak ada di ruangannya, karena putranya lah yang telah membawa Renata kabur dari rumah sakit ini. Maafkan saya, Tuan. Dokter Zaki tidak meneruskan perkataannya karena perhatian dia dan Tuan Aldi kini teralihkan pada sebuah layar televisi yang ada di rumah sakit tersebut. Mereka dibuat tercengang dengan sebuah acara berita di pagi hari itu. Pemirsa, seorang artis pendatang baru bernama Tania telah menjadi korban percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kekasihnya. Pria itu bernama Edo Wijaya. Edo Wijaya adalah seorang pria yang sudah beristri. Karena tidak mau bertanggung jawab terhadap bayi yang telah dikandung oleh selingkuhannya, dia tega menyewa preman untuk membunuh selingkuhannya itu. Saat ini, korban sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Sementara status Edo Wijaya kini telah menjadi buronan. Edo sudah mendapatkan firasat yang tidak enak karena para preman suruhannya tidak bisa dihubungi, sehingga dia memutuskan untuk segera mencari tempat persembunyian. Karena tidak ingin dipenjara, saat ini statusnya telah menjadi buronan. Tuan Aldi terlihat sangat shock ketika melihat wajah keponakannya terpampang dengan begitu nyata di layar televisi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa selama ini Edo telah tega mengkhianati Renata sampai selingkuhannya mengandung bayinya. Dan yang lebih parah lagi, Edo hampir saja membunuh selingkuhannya itu karena tidak ingin bertanggung jawab. Tuan Aldi menjadi teringat dengan Renata. Dia segera berjalan menuju ruangan tempat wanita itu dirawat. Namun dia dibuat terkejut ketika melihat ruangan tersebut kosong. Renata, kenapa? Mengapa ruangannya kosong? Tanya Tuan Aldi kepada Dokter Zaki yang sedari tadi mengekorinya. Dokter Zaki tidak meneruskan perkataannya
ketika melihat Farel yang baru aja tiba dari rumah sakit. Begitu pula dengan Tuan Aldi. Dia menoleh ke arah Farel yang sedang berjalan ke arahnya. "Aku ingin bicara penting dengan Papa," ucap Farel dengan raut wajahnya yang terlihat sangat serius. Tuan Aldi dan Farel pun akhirnya berbicara empat mata di sebuah ruangan khusus milik pemilik rumah sakit. "Apa kamu sudah melihat berita di televisi?" Rasanya Papa tidak percaya. Bagaimana mungkin Edo tega mengkhianati wanita sebaik dan sehebat Renata? Bahkan katanya Edo hampir saja membunuh. Farel memotong perkataan ayahnya. Itu semua memang benar. Bang Edo selama ini udah mengkhianati istrinya. Bukan itu aja, dia juga adalah dalang dibalik pengeroyokan terhadap aku. Tuan Aldi semakin dibuat shock dengan apa yang udah diucapkan oleh Farel. Sampai pria itu mengepalkan tangannya. Tapi mengapa bisa? Bagaimana mungkin Edo tega melakukannya kepadamu? Panjang ceritanya, Pak. Aku akan menjelaskan apapun yang Papa minta. Hanya saja saat ini aku ingin minta maaf sama Papa. Lirih Farel. Minta maaf untuk apa? Maafkan aku, Pak. Aku nggak bisa menerima perjodohan itu. Aku tidak bisa menikah dengan Sarina. Tuan Aldi tidak terima dengan permintaan Farel. Maksud kamu apa berbicara gitu? Karena aku tidak mencintainya. Tuan Aldi menghela nafas sebentar, kemudian dia menjawab pertanyaan Farel. Dengan berjalannya seiring waktu nanti juga kamu bisa mencintai Sarina. Sarina adalah wanita yang baik dan berasal dari keluarga baik-baik. Dia adalah wanita yang sangat tepat untuk bersanding dengan kamu. Tapi sudah ada wanita yang aku cintai, Pak. Aku sangat mencintainya. Dan hanya dia yang ingin aku nikahi. Farel berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Aldi memandangi Farel dengan tatapan penuh rasa kekecewaan. Mengapa Farel tidak bicara dari awal? Kalau dia udah memiliki seorang kekasih. Kalau seandainya Tuan Aldi tahu bahwa Farel udah memiliki seorang kekasih, dia pasti tidak akan menjodohkan Farel dengan Sarina. Siapa wanita itu? Tanya Tuan Aldi dengan nada sedikit membentak. Farel menghela nafas dalam-dalam. Dia harus berani berbicara jujur pada ayahnya. Dia ingin memperjuangkan cintanya kepada Renata. Wanita itu adalah Renata.